Halo guys, kembali lagi dengan saya Rifai di Mixin Channel. Oke guys, mungkin sebagian teman-teman pasti gemar atau memiliki hobi mengabadikan momen-momen tertentu ya guys ya, entah itu di suatu acara atau saat kumpul bareng keluarga atau bahkan ketika teman-teman sedang traveling. Nah, untuk menunjang itu semua pasti teman-teman memerlukan yang namanya kamera guys, mau itu kamera HP atau kamera digital seperti yang ada di depan saya ini guys. Nah, ini adalah kamera pertama saya guys, yaitu kamera Sony DSC H300. Nah, kamera ini bisa teman-teman jadikan salah satu opsi pilihan teman-teman yang sedang mencari kamera guys. Karena kamera ini untuk saya pribadi sudah lumayan bagus guys. Nah, kamera ini lumayan berumur ya guys ya. Ya lumayan tua lah, karena kamera ini sudah dirilis sejak tahun 2014 lalu ya. Untuk usianya sekarang kurang lebih hampir 10 tahun guys. Namun menurut saya ini masih bagus untuk digunakan sekarang guys, karena gambar dan videonya itu masih cukup bagus guys. Nah, oke guys, sekarang kita bahas tentang kamera ini guys. Untuk saya pribadi, saya menggunakan kamera ini hanya untuk foto-foto bareng keluarga saya guys, ketika keluarga saya kumpul bareng guys, atau saat saya lagi perlu menggunakan video seperti saat ini guys, karena saat ini saya hanya menggunakan HP aja. Jadi kadang saya menggunakan kamera ini guys untuk video. Nah, kita bahas guys dari bentuknya dulu. Dari bentuk kamera ini menyerupai kamera DSLR guys, dimana di sini dia menggunakan genggaman tangan. Di sini dia memiliki genggaman tangan sehingga saat kita mengoperasikan kamera ini atau menggunakan kamera ini kita terasa nyaman guys. Nah, terus untuk material dari kamera ini dia menggunakan material berbahan dasar plastik guys, tapi plastik yang digunakan ini adalah plastik keras sehingga kesannya kokoh guys. Jadi kamera ini kokoh saat terjadi benturan karena kamera ini memiliki material plastik yang keras. Nah, di bagian depan sini guys, kita bisa lihat di sini ada sensornya ya guys ya. Nah, ini sensor ini ditempatkan di antara genggaman tangan dan flashnya guys, sehingga sensor ini lumayan tersembunyi. Jadi ketika terjadi benturan dia tidak terbentur secara langsung guys. Nah, di samping sini ini ada tombol untuk mengaktifkan flashnya ini guys. Jadi teman-teman kalau ingin menggunakan flash atau blitz, teman-teman tinggal klik aja tombol ini guys. Nah, flash ini akan aktif. Itu di bagian depannya. Untuk di bagian sampingnya ini guys, di sini ada tempat adaptor USB-nya guys. Di bagian kiri dari kamera ini terdapat port USB, dan di sini ada speakernya ya guys ya, tempat speakernya dari kamera ini.
Untuk di bagian kanannya dia polos, tidak ada apa-apa karena ini tempat pegangan tangan. Nah, di bagian atas ini, di sini ada tombol untuk zoom in dan zoom out, atau untuk jauh dan dekat dari kamera ini. Nah, di sini ada tombol untuk mengatur atau pengaturan mau mode otomatis atau manual atau panorama dan lain sebagainya. Dan di sini ada tombol untuk on off-nya guys di bagian atas ini. Nah, untuk di bagian belakangnya, di sini kamera Sony H300 sudah memiliki layar LCD berukuran 3 inch guys. Di sini ada tombol-tombol seperti tombol menu, tombol video, dan tombol untuk hapus guys, untuk menghapusnya. Di sini ada tombol untuk kita ngecek hasil dari foto-foto kita. Untuk di bagian bawahnya, di sini ada tempat untuk SD card dan baterainya guys. Nah, itu tadi guys untuk secara fisik dari kamera Sony A300 ini. Nah, untuk teman-teman yang masih pemula atau hanya sekedar memiliki kamera untuk mengabadikan momen bareng keluarga seperti saya, kamera ini sudah lumayan bagus guys untuk teman-teman miliki, karena kamera ini sudah memiliki rentang ISO yang lumayan banyak guys, yaitu di kisaran 80 sampai 3200, dimana ISO tersebut dapat teman-teman setting secara otomatis atau secara manual sesuai keadaan ruangan atau sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, bagian yang mengagumkan dari kamera ini ada di lensanya guys. Untuk kamera ini beresolusi 20 megapiksel dengan lensa yang lumayan tangguh yang dapat teman-teman zoom hingga 35 kali dengan sudut lebar 25 mm dan telefoto 875 mm. Untuk mengimbangi dari lensanya yang lumayan tangguh ini guys, kamera ini juga ditanamkan sensor sebesar 0,5,3 inch sehingga dapat menghasilkan hasil gambar atau video atau bidikan teman-teman yang berkualitas guys. Nah, untuk mode-modenya, mode-mode dari atau fitur-fitur dari kamera Sony A300 ini juga untuk pemula lumayan lengkap guys, karena mode-mode dari kamera ini cocok untuk pemula, karena teman-teman hanya tinggal menggunakan atau menekan tombol shutter untuk mengoperasikan kamera ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena di kamera ini ada mode otomatisnya guys, seperti auto white balance, auto ISO, dan auto setting mode, dimana teman-teman hanya tinggal mengklik tombol shutter. Untuk ISO-nya dia sudah diatur secara otomatis guys. Nah, untuk teman-teman yang ingin menggunakannya secara manual itu juga bisa guys. Di bagian atasnya sini ada mode manual, jadi teman-teman tinggal klik aja di bagian manual dan teman-teman bisa men-setting sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, di bagian panoramanya dia menawarkan panorama standar dan panorama yang memiliki efek guys. Dari panorama
standarnya normal sampai 360. Jadi bisa teman-teman setting. Nah, untuk daya dari kamera Sony H300 ini, dia membutuhkan daya sebesar 6 volt guys, dimana daya tersebut didapat dari baterai A2 yang kapasitasnya 1,5 volt sebanyak 4 buah guys. Jadi di sini tempat baterainya guys, ada 4 buah yang diperlukan untuk mengoperasikan atau mengaktifkan kamera ini. Namun buat teman-teman yang memilih kamera ini perlu juga diperhatikan di bagian kelemahannya guys. Ada beberapa kelemahan dari kamera ini yang menurut saya ya nggak terlalu berpengaruh guys. Untuk saya pribadi loh guys ya, tapi untuk teman-teman ya bisa tulis saya di kolom komentar kalau teman-teman ada pendapat lain terhadap kamera ini ya guys ya. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama, kamera ini lensanya itu fix guys. Jadi kamera ini nggak bisa dilepas seperti kamera DSLR seperti ini ya guys ya. Nah, ini saya ada kamera DSLR juga. Untuk kamera DSLR ini lensanya bisa dilepas guys. Nah, jadi kameranya bisa dilepas. Untuk ukurannya memang lebih ramping di kamera Sony H300 ini ya guys ya, dibandingkan kamera DSLR ini. Jadi untuk kamera Sony H300 lensanya fix ya guys ya, jadi nggak bisa dilepas. Namun untuk saya pribadi, untuk lensanya ini sendiri itu nggak menjadi masalah ya guys ya, karena bentuknya juga yang lumayan rapi. Yang kedua yaitu kamera ini tidak dilengkapi dengan water resistant, jadi dia belum tahan terhadap air guys. Jadi buat teman-teman yang memilih kamera Sony H300 ini, bijaklah dalam menggunakannya, karena kamera ini tidak dilengkapi dengan water resistant. Jadi teman-teman yang lagi traveling atau liburan bareng keluarga di tempat-tempat yang bersinggungan dengan air, untuk lebih berhati-hati kembali. Yang ketiga itu ada di resolusi videonya guys. Untuk videonya sendiri dia belum mensupport untuk video 4K nya guys. Jadi untuk videonya dia hanya di HD dengan resolusi 1280 kali 720 pixel dan 30 fps. Jadi belum support untuk 4K guys. Oke guys, itu tadi adalah pembahasan tentang Sony H300 ini guys. Untuk teman-teman yang sedang mencari kamera murah namun berkualitas, mungkin Sony H300 ini bisa menjadi pilihan teman-teman. Sama seperti saya yang mencari kamera untuk mengabadikan momen-momen bersama keluarga saya, namun harganya yang ramah di kantong. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik like, share, and subscribe video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Oke, terima kasih guys. Sampai jumpa.